Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin dari sekian kalinya klarifikasi kami berkaitan dengan berhubungan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yaitu kasus Bribka Bambang Permadi yang menculik dan membawa kabur atas anak-anak istri saya. Pada intinya yang saya bahas sebenarnya sudah tidak lagi berkaitan dengan kasus perampasan, penculikan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, serta premanisme yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi, karena itu bukan faktor utama. Bagi saya itu faktor atau petunjuk saja, terutama dalam kasus Indah Wahyudiawati. Kita fokus kepada ulah dan perilaku saudari Indah Wahyudiawati melihat latar belakang masalah ini dari awal. Ya, kita lihat bahwa dalam kasus Indah Wahyudiawati, kita lihat ya dari latar belakangnya, tentunya diduga ada jaring lainnya atau ada persoalan sebelumnya, yaitu adanya unsur-unsur yang harus diungkap oleh kepolisian terkait rahasia persekusi dan eksekusi atas IWW dan saudari Hilda. Dari kronologi atas investigasi kami, ya, waktu itu saudari IWW ya pulang dari Magelang sekira jam 8.30. Selang 15 menit seperti tergopoh-gopoh, IWW dibel terus sama orang lain dan mengajak saya keluar untuk makan malam. Saya pikir pasca makan malam itu nantinya pulang untuk merayakan diterimanya yang bersangkutan jadi PNS dan menerima SK. Namun ternyata yang bersangkutan ngajak keluar, ya, ngajak keluar itu awal puncaknya dia merancang untuk minggir. Saya pikir mungkin pulangnya siang dan transit di beberapa tempat di rumah Pita Gunung Panti atau rumah Sri Mulyani Nggodo. Dan selama beberapa minggu kita kehilangan kontak, kehilangan lacak, bahkan kami ditemui di sekolahan tidak bisa. Lalu terjadilah class action perampasan dan penculikan dilakukan oleh gerombolan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi dan beberapa preman. Ya, 9 DAP. Ya, semua itu adalah sangat gelap atau gelap. Di pertigaan Mojolawaran Gabus, tempat TKP dan penculikan terjadi. Setelah itu 2 tahun gelap. Kemudian pada awal 2013 saya melakukan kunjung baik-baik di sekolah, tidak ditemui. Ya, ditemui Supawatin dan Supawatin beri petunjuk IWW ditempatkan di rumah Sri Tomo Tambak Romo. Juga tidak pernah dipertemukan, masih gelap. Jauh hari sebelum ada penculikan, saya dikasih tahu oleh BPD nanti akan ada anggota BPD diciduk polisi. Mbah perkarane opo? Redaksi Saudara Subi. Lalu saya melaporkan mereka bertiga ke Polres Pati Lidi 3. Maka sejak teror demi teror yang dilancarkan, terus selalu dilancarkan kepada saya, bahkan sampai sekarang tidak ada henti. Sekarang dengan akhirnya serabutan jual bumbu, jual pisang, dan lain sebagainya. Pada tahun 2016 saya digugat cerai dan kelar tahun 2017 dan dianggap tidak datang. Maka dari kejadian demi kejadian persekusi eksekusi itu, kita minta kepolisian yang masih opsporing membuktikan sesuatu yang baru tahap penyelidikan dan kemana arahnya.
Ya kedua-duanya tersangka tersebut keterangan terbalik, baik BB seolah-olah tidak ada hubungan dengan saudari WW dan IWW juga tidak ada hubungan dengan BB. Nah, ini gimana? Terus kenapa saya kirim surat dari RT, RW, Camat, Presiden itu soal pemberitahuan atau tata kelola administrasi pemerintahan maupun intelijen itu sekarang di mana dan bagaimana menemunya, saya buntu akan hal itu. Lalu saya memerintahkan Ibu Hartini untuk melakukan investigasi dan mencari informasi tentang kasus ini karena saya tidak memiliki kemampuan apa-apa dalam hal itu, terutama dalam transportasi, dan hal yang bisa saya lakukan hanya menulis keluh kesah saya sampai viral dan perkara ini mencuat. Bahwa jelas ini adalah sebuah skandal atau konspirasi sistematis, adanya intervensi para pejabat, ada birokrat, ada orang biasa, keluarga, dan orang lain, teman sejawat. Maka dalam hal itu saya menolak keterangan Polres untuk memberikan keterangan untuk melakukan pra-peradilan karena kasus masih obsporing dan penyelidikan belum selesai, sudah disimpulkan. Maka fase selanjutnya dalam visi misi kami, saya meminta keadilan dan mohon agar peristiwa ini dikaji ulang untuk senantiasa diusut peristiwanya. Jadi yang saya ingat, sekira pada Februari 2011 yang sering datang ke rumah saya itu adalah Sukandar Adminingsih Gedalingan, dan kita mintai informasi menerangkan IBW diperistri oleh oknum polisi dan kamu tidak bisa mengurus begitulah. Poin selanjutnya akan kita kejar adalah persoalan-persoalan alas hak. Ini poin ini. Poin di Tambak Romo. Ini urusan gabus, Pak. Alas hak insentif tunjangan suami yang sah saat masih sah dengan jumlah sesuai nomenklatur mengacu pada PP 1083 dan PP 4590 tentang izin perceraian PNS. Dan pada nomenklatur sudah kita keberatan dan menolak karena di sana ada alas hak. Dan untuk ditujukan kepada pembina kepegawaian. Jadi ini nanti kita sampaikan ke pembina kepegawaian untuk nutuk begitu ya. Maka sehubungan dengan penerapan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan pasal 53 2010, draft nomor 10 PNS yang menolak atau tidak melaksanakan ketentuan pembagian gaji, insentif dan lain-lain sesuai ketentuan pasal 8 ayat 8 dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat. Ini tentu nanti disimpulkan, kesimpulannya ini jadi rekomendasi. Berdasarkan PP nomor 30 1980 tentang peraturan disiplin PNS Jungto PP 8, PNS wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat 2 dapat dijatuhi hukuman disiplin berat dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Yang kelima adalah PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat atau simpanan. Ini pembuktiannya juga rumor. Maka sehubungan dengan hal tersebut, dengan dicabutnya PP nomor 30/80, PNS wanita yang menjadi istri kedua, ketiga dapat dijatuhi hukuman pemberhentian tidak hormat jika terbukti. Jika terbukti. Kalau tidak terbukti lolos. Maling itu kalau tidak terbukti lolos. Jadi berdasarkan atas keterangan saya ini, saya menyampaikan bahwa ada tanggung jawab hak makan yang dijanjikan Dinas Padi 800.000 per bulan, insentif berkala 141.366 rupiah, dan denda kemahalan sesuai keterangan adalah 1 juta per 3 bulan. Sedang perhitungan pasca bercerai, IWW masih memiliki kewajiban berbagi 10% dari gaji pokok yang diterima sesuai perhitungan berkala sejak tahun 2017
sampai 2024. 7 tahun, Pak. Maka mohon agar hal ini diakumulasi, disampaikan kepada Ankomnya, yaitu Dinas Pendidikan Tambak Romo, Padi, BKD, BKAD untuk memperhitungkan beberapa pendapatan yang masih diperoleh oleh Saudara Soleh Guladi dengan estimasi 260 jutaan total. Nanti dapat diperhitungkan bersama di dalam proses restoratif of justice. Jika tidak, maka IWW dapat dituntut denda akumulatif kerugian lainnya, yaitu 6 juta per bulan selama 14 tahun, ya, selama 14 tahun atau menjalani penahanan. Ini dihitung dari denda hilangnya kerja, dari hilangnya kerja seseorang. Jadi beri kehidupan atau ilmu kehidupan. Selanjutnya bahwa skenarionya adalah bahwa dalam kasus ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh keluarga mertua dari Magelang, puncaknya 2005 saat calonan, dan skenario kedua dirancang di Dinas Pendidikan, yang ketiga dirancang oleh desa, diduga ini ya. Nah, yang keempat adalah adanya keterlibatan mafia penempatan PNS. Nanti ada anak keterangan lagi. Yang sekarang adalah fokus pada pencarian siapa otak dalam pelakunya, dana dan sumber berasal atau kejadian persekusi dan eksekusi penculikan istri dan anak saya tersebut, petunjuk Sukandar dan saksi jasmani, ini Karangkunang, membenarkan bahwa IWW berhubungan dengan selayaknya suami istri dengan Sukandar. Malam-malam justru Sukandar yang datang ke rumah saya sekira sebulan sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi saya kira dari mulai RT, RW dan lain sebagainya, perangkat desa, semua tahu sepak terjang IWW dan hingga sekarang, namun dirahasiakan dari saya. Maka yang saya minta diungkap juga dugaan keterlibatan teman sejawat IWW, yaitu atas nama Purwanto Jaryo, yang mati-matian menolak dan menutup-nutupi masalah ini dan ada kaitannya dengan apa. Yang paling tersinggung itu saya jawab, yang paling tersinggung itu adalah saya, yang dirugikan adalah saya. Tapi kok malah saya yang diintimidasi dan dijenggang-jenggung kepala saya oleh Bambang, dan dibekuk, diseret, dibawa masuk ke ruangan warga. Tahu-tahu dia mengatakan wong lanang kok ora tanggung jawab, wong lanang ora semang kuburan-kuburan, ora pengajian-pengajian, wong lanang kuwi tanggung jawab karo bojone, lur duit sing akeh, merantau nang Korea, Jepang, Amerika, duitnya kirim bojone. Sot indah to kok omahe mak apa nondi, kata Bambang waktu itu. Dan Bambang terus ancam saya diancam akan dibawa ke Polsek Gabus, ya, sambil sebut-sebut nama Suwarno dan Suwandi, Red. Juga ancam akan bawa ke Polres Pati, tapi urung. Lalu selesai itu saya ditinggalkan, lalu saya lapor sendiri di Polsek Gabus, belum terakumulasi. Lalu lapor di Tambak Romo, diterima Pak Ali Topik dan Yoyok Martoyo. Dan lalu lapor datang ke Polsek Winong, melaporkan hal tersebut yang dianggap hal biasa. Ya kita katakan kalau memang alasannya itu, maka dia seperti itu. Lalu menurut keterangan ini tambahan, diduga menggelapkan sertifikat tanah asli milik korban dengan modus membuat kwitansi tanda tangan
bermaterai seolah-olah tanah itu dibeli dari ibu saya sekira 400 juta, sedang sertifikat asli digelapkan dan diambilkan bank rente. Kita sebagai keluarga sudah bertoleransi, ya, kita sudah bertoleransi dan bertanggung jawab melunasi semua utang-utang yang diajukan secara personal kepada yang berkautan, ya, kepada Bapak Kasnadi ada 40 juta, Bapak Ulaji sekira 20 juta, Bapak Samyono 35 juta, Bapak Satyo 85 juta, Bapak J yaitu sekira 65 juta, dan uang utang borok taspen ibu saya 10 tahun sekira 80 juta. Jadi setahun 40. Dan saya diagunkan tanda tangan di BKK Pati Kota 40 juta, ini kita lakukan sebelum dia kabur dari desa-desa Karangkonang dan uang-uang hasil tindak pidana lainnya, yaitu dugaan pencucian uang, ya, berdasarkan keterangan para korban, yaitu Ibu Suwarni 19 juta, Bapak Dahlan 50 juta, Ibu Laili berapa, sertifikat layanan, ini dari keterangan, Pak, dari keterangan, jadi belum masuk ke pembuktian. Selanjutnya dari sini kita melihat aksi tipu muslihat yang dilakukan IWW itu tidak ini saja, Pak. IWW nipu daya saya sekira 110 juta, kita masukkan kwitansi di TPNS, dan tambahan belum lagi menggasak berangkas tabungan saya. Jadi berangkas tabungan saya tidak terhitung, ada nilainya sekira waktu itu terakhir 30 juta. Dan uang itu diduga hanya alasan untuk merawat hidup dan penyakit Mas Sidik yang diperlukan seperti itu. Lanjutnya bahwa hal itu kita utarakan di dalam kondisi alasannya saudara di SD 3 Tambak Romo diketahui bahwa uang itu habis untuk merayat saya. Dari alibi di Tambak Romo jika suaminya menderita gangguan jiwa. Tak hanya itu, modus alibi yang dipakai IWW macam-macam. Katanya takut pulang, takut pemukulan, penganiayaan KDRT, dan hal itu adalah tidak benar. Karena saking cintanya orang kepada keluarga dan tidak mungkin mengkhianati, alasannya seperti itu. Keterangan selanjutnya bahwa yang disampaikan IWW di Dinas Tambak Romo bahwa selama meninggalkan saudara Solegul Hadi, ya, dia katanya mengiring uang makan, katanya mengirim uang 200 ribu bulan, dan dia juga hanya isapan jempol belaka. Jadi lain lagi alasan di inspektorat yang katanya dia dijalimi dan inspektorat memberi jawaban bahwa IWW tak ada hubungan khusus dengan Bambang Permadi dan hal ini bertentangan dengan keterangannya sendiri. Jadi tidak semudah itu dijelaskan di kepolisian, dan Ibu Hartini sudah berkomunikasi dengan semua sentra secara conference dengan Polsek Sukolilo, Kayen Tambak Romo, Gabus Winong, guna menyampaikan hal itu, dan dia menjelaskan bagaimana sepak terjang IWW yang sulit diajak bicara, apalagi dapat ditemui melihat saja langsung kabur lewat persawahan. Selalu ngambang dan cari masalah, yaitu mencaci maki, memancing, memicu emosi yang tidak sehat untuk perkembangan psikologis anak. Jadi saya menangis dan merasa bersalah dan tak disasaran. Selanjutnya bahwa saya takut akan depresi lagi jika didekatkan, bisa ditanya bagaimana watak dan karakter. Jadi permasalahan ini diduga atas permasalahan, ya,
pribadi ambivalensi kejahatan, jadi kleptomania, manipulasi, tipu daya yang memberi jawaban yang jelas, melakukan mediasi dan alasan masuk akal disampaikan kepada dinas. Saat itu kami putus komunikasi, kami secara baik-baik menghadap Dinas Pendidikan Tembaromo, tapi tidak dihadapkan dan tak pernah dipertemukan. Secara timbal balik saya diberi satu rokok oleh Sudarmadi, saya disuruh pulang. Akan hal ini harapan kami semua keterangan ini dapat dihimpun, dapat kita sampaikan kepada Bupati-Pati nanti sebagai bahan pengambilan sikap sampai memberi kesimpulan keputusan dari PPA, ya, kalau memang ada pendekatan dan akan menyerang saya. Bahwa atasan atau rekan sejawat itu jangan asal jeplak atau bengak-bengok buat fitnah. Jadi atasan langsung ini jangan asal bengak-bengok buat fitnah di medsos dan ikut intervensi tanpa menyelami perkara. Ya, fitnah di Facebook atau di Instagram tanpa menyelami perkara apa yang dialami saya, yaitu bermasalah dengan keluarga, dengan mertua, dengan IWW, dengan orang dekat yang belani IWW dan menteror saya itu lalu mau nanggung utang-utang ditanggung indah kepada saya. Jadi ini soal hierarki, soal kewenangan yang bisa dituntut atas kesalahan anak buah dan kesalahan mereka sendiri atas langkah-langkah yang membuat keputusan itu bisa menjerat. Sehingga pernyataan demi pernyataan, saya takut saudara IWW ini sampai takut dan didikte lagi, dan pasti ada masalah bila terungkap pasti akan menjalar. Itu awal aduan ini overspell, overmass. Aduannya adalah norma etika yang nunggu sampai bercerai baru diproses polisi, dan setelah bercerai polisi beralasan baru yaitu sudah bercerai ya masih bikin perkara. Terus yang saya sampaikan kepada UTWT Dinas sebagai somasi, yaitu bersama ini kami beritahukan nota prememori yaitu berkaitan satu, sebagai suami PNS menurut peraturan PP berhak memperoleh tunjangan suami sebagai suami PNS, dan itu telah diabaikan dan ditelantarkan. Yang kelima, bahwa tanggal 7 Maret sudah menemui kepala dinasnya karena saudari W tidak bisa ditemui. Pada 16 April 18 pelapor menemui Sutopo lagi, ya sulit untuk diajak konfirmasi. Maka berdasarkan laporan saya, satu, visinya adalah mau bertanya bagaimana prosedur pembayaran tunjangan suami di UPT. Itu loh. Jadi prosedur penagihan maksudnya di sini. Prosedur pembayarannya ini kepada saya. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengajuan izin perceraian yang dimohonkan. Mekanismenya, proses. Jadi ini prosesnya seperti apa? Proses izinnya seperti apa? Ini tanyain, udah dapat sih nggak masalah. Ini nagihnya bagaimana? Maksudnya nagihnya itu loh, ini penggelapan. Kalau sudah digelapkan ini nagihnya bagaimana? Yang ketiga, apa kendala dari UPT dalam upaya penyelesaian tunjangan tersebut? Yang keempat, bagaimana tindak lanjut penyelesaian dinas kepada saya, mengingat Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Ini kesimpulan, mudah-mudahan menjadi bahan acuan dari para pihak, terutama di Dinas Pendidikan, tidak asal menjeplak saja, tetapi bisa mikir. Jadi itu yang dapat kami sampaikan.
atas kerjasamanya nanti kita sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.